Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sabrina dengan NIM L212111023. Di video kali ini saya akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Kebiasaan Makanan Ikan Lidah Cynoglossus lingua yang diperdagangkan di tempat pelelangan ikan Pautere, Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu tempat pelelangan ikan atau TPI Pautere merupakan tempat pelelangan ikan terbesar yang berada di Desa Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, yang merupakan salah satu pusat sarana dan prasarana tempat pemasaran ikan bagi para pelaku perikanan yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Nah, salah satu ikan yang diperdagangkan di TPI Pautere ini yaitu ikan lidah atau Cynoglossus lingua. Ikan lidah sendiri merupakan salah satu komoditas yang bernilai ekonomi tinggi yang merupakan hasil tangkapan sampingan atau bycatch yang bergerak secara pasif sehingga penyebarannya tidak luas dengan metamorfosis yang unik dari simetri bilateral pada fase larva menjadi asimetri bilateral pada saat juvenil. Ikan lidah memiliki kualitas ekspor yang banyak diburu oleh para pedagang besar untuk kebutuhan restoran berbintang dan diekspor ke berbagai negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pengelolaan sumber daya ikan lidah untuk menjaga keseimbangan populasinya agar tetap terjaga. Dalam pengelolaan ini diperlukan informasi mengenai kebiasaan makanan pada ikan lidah. Nah, kebiasaan makanan ikan merujuk pada kuantitas dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh ikan. Bergantung pada lingkungan tempat ikan hidup, makanan menjadi faktor penentu bagi populasi, pertumbuhan, dan kondisi ikan. Nah, penelitian kebiasaan makanan ikan lidah sebelumnya telah dilakukan di perairan Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Namun, informasi mengenai kebiasaan makanan ikan lidah yang didaratkan di tempat pelelangan ikan Pautere di Makassar belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk memperoleh informasi yang dapat menjadi dasar dalam upaya menunjang pengelolaan sumber daya perikanan yang berkesinambungan dan berkelanjutan khususnya di Kota Makassar. Nah, dari latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kebiasaan makanan ikan lidah Cynoglossus lingua yang diperdagangkan di TPI Pautere Makassar berdasarkan waktu, jenis kelamin, panjang total tubuh, dan mengetahui golongan ikan berdasarkan jenis makanannya, baik itu tergolong karnivora, omnivora, dan herbivora, serta untuk memberikan informasi dasar bagi masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dalam pengelolaan sumber daya ikan lidah atau Cynoglossus lingua agar dapat membangun perikanan yang berkelanjutan dan menjadi acuan bagi penelitian berikutnya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai kebiasaan makanan ikan lidah, ada baiknya jika kita mengetahui klasifikasi serta morfologi dari ikan ini. Ikan lidah atau Cynoglossus lingua termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Pleuronectiformes, family Cynoglossidae, genus Cynoglossus, serta spesies Cynoglossus lingua. Nah, ikan lidah ini memiliki tubuh pipi dan memanjang seperti lidah dengan warna coklat kemerahan serta bercak gelap terutama pada penutup insangnya. Ikan ini berbentuk pipih dan memanjang hingga 40 cm dengan kedua mata di satu sisi tubuh. Kepala, mata, dan mulutnya yang tidak simetris dengan kedua mata terletak di sisi kiri tubuh. Sirip punggung, sirip dubur, serta sirip ekornya yang bersatu. Memiliki dua linea lateralis yang ada di atas dan di bawah tubuhnya dengan sisik stenoid kasar di atas dan sisik sikloid halus di bawah. Selanjutnya adapun habitat dan distribusi dari ikan lidah, yaitu sering dijumpai di perairan pantai, di perairan laut, dan daerah estuari. Biasanya hidup di dasar perairan berlumpur atau campuran lumpur dan pasir. Ikan ini tersebar di wilayah Indo-Pasifik Barat yang meliputi Kepulauan Melayu, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri ditemukan di Laut Jawa, bagian timur Sumatera, sepanjang pesisir Kalimantan dan Sulawesi Selatan. Kebiasaan makanan yang merujuk pada kuantitas dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh ikan tergantung pada lingkungan, umur, tempat, dan waktu. Dapat dilihat dari perbandingan panjang saluran pencernaannya dan panjang total tubuhnya, yaitu pada ikan herbivora memiliki saluran pencernaan yang mencapai 5 kali panjang tubuhnya.
Pada ikan karnivora, panjang usus lebih pendek daripada panjang tubuhnya, serta pada ikan omnivora, panjang usus hanya sedikit lebih panjang dari tubuhnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistiono dan kawan-kawan pada tahun 2009, diperoleh bahwa ikan nida merupakan ikan karnivora dengan makanan utamanya yaitu udang dan makanan pelengkapnya adalah kepiting dan kerang. Hampir tidak ada perbedaan jenis makanan antara ikan nida jantan dan ikan nida betina. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang meliputi waktu dan tempat, di mana penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, yaitu pada bulan Mei, Juni, hingga Juli pada tahun 2024. Pengambilan ikan contoh dilakukan di tempat pendaratan ikan atau tempat pelelangan ikan TPI Pautere, Makassar yang terletak di Jalan Sabutung, Cambaberua, Desa Gusung, Kecamatan Ujung Tanah. Analisis sampel dilakukan di Laboratorium Biologi Perikanan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Makassar. Alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu cool box, papan preparat, penggaris besi, gunting bedah, botol sampel, cawan petri, pinset, witch, rafter counting cell atau SRC cell, mikroskop. Adapun bahan yang digunakan yaitu ikan contoh dan larutan formalin 4%, serta es curah. Selanjutnya adalah metode sampling yang meliputi dua proses, yaitu pengambilan sampel ikan lidah di lapangan, di mana pengambilan sampel ikan ini dilakukan di TPI Pautere yang diperoleh langsung dari pengepul yang mengambil langsung dari nelayan yang melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Makassar. Pengambilan sampel ini dilakukan 1 kali dalam sebulan selama 3 bulan, yaitu pada bulan Mei, Juni, dan Juli 2024 dengan jumlah sampel setiap bulannya sebanyak 35 ekor. Penangkapan ikan lidah dilakukan dengan menggunakan alat tangkap pukat trawl atau jaring dasar oleh nelayan setempat. Yang kedua adalah prosedur pengamatan sampel ikan lidah di laboratorium. Identifikasi jenis organisme isi saluran pencernaan atau usus menggunakan buku petunjuk identifikasi The Encyclopedia of Cells oleh Dens 1977, buku Sahu et al. 2016 yang berjudul Monograph on Marine Plankton of East Coast of India, a Cruise Report, serta buku Kennedy 2008 yaitu High Seas Drifters, a Guide to Marine Plankton. Adapun variabel penelitian yang menjadi dasar dari penelitian ini yaitu variabel bebas yang berisi waktu pengambilan sampel, lokasi yaitu variasi lokasi penangkapan, musim atau bulan yaitu pengaruh musim atau bulan terhadap ketersediaan dan jenis makanannya yang dikonsumsi. Ada variabel terikat yang meliputi jenis makanan yang dikonsumsi, frekuensi makanan, serta pola makan. Adapun variabel kontrol yang meliputi ukuran dan umur ikan, metode pengambilan sampel, serta lingkungan hidup yang meliputi suhu air, salinitas, dan kedalaman yang dikontrol atau dicatat agar tidak mempengaruhi hasil. Kemudian ada variabel antara yang berisi kondisi fisiologis ikan, serta ketersediaan sumber makanan. Ada variabel penjelas yang meliputi pola pemangsaan, yaitu interaksi ikan lidah dengan spesies lain sebagai predator atau prey, serta kepadatan populasi. Kemudian ada analisis data yang meliputi proses perhitungan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Yang pertama yaitu perhitungan indeks bagian terbesar atau index of preponderance, di mana indeks ini untuk mengetahui kebiasaan makanan untuk masing-masing jenis ikan dengan menggunakan studi kebiasaan makanan ikan dan menilai bermacam-macam makanan yang menjadi kesukaan ikan. Berdasarkan nilai IBT makanan ikan yang diperoleh, dapat dibedakan makanan ikan menjadi 3 golongan, yaitu makanan utama jika nilai IBT lebih dari 40%, makanan pelengkap jika nilai IBT 4-40%, serta makanan tambahan jika nilai IBT-nya kurang dari 4%. Adapun perhitungan panjang relatif usus atau relative length of gut, yaitu pengukuran panjang relatif usus dengan metode yang digunakan untuk membedakan ikan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan nilai dari panjang relatif usus, maka ikan dapat dikategorikan berdasarkan jenis makanannya. Jika panjang usus relatif memiliki nilai kurang dari 1 mm, maka ikan tergolong karnivora. Nilai antara 1-3 mm, ikan tergolong omnivora, sedangkan nilai lebih besar dari 3 mm, ikan tergolong herbivora. Sekian dari pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.